Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam. Pada malam hari ini kita majelis kitab ini pertemuan ke-20. Alhamdulillah kita berada di 2 bab terakhir. Mungkin sisa sekali pertemuan pekan depan atau paling tinggi 2 kali lagi kita akan tamat dari kitab ini. Sisa 2 bab pelengkap yang beliau sebutkan sebagai penutup dalam kitab Fadlul Islam. Kata beliau di 1 bab sebelum akhir, Babu maja'a fi gurbatil Islam wa fadlil guraba. Bab apa yang datang tentang keterangan asingnya Islam di tengah manusia dan keutamaan orang-orang yang berpegang dengan yang asing itu. Ini bisa dikatakan sebagai bab penutup ini dan setelahnya. Islam yang asing di tengah orang, ia mungkin bisa saja orang anggap jemut, kaku. Bahkan ada orang yang bilang tidak sesuai dengan akhir zaman. Bahkan ada yang bilang tidak sesuai dengan kebebasan manusia saat ini. Ada juga yang mengatakan tidak cocok dengan selain Arab, itu hanya untuk orang Arab. Sehingga karena banyaknya hal-hal yang seperti itu diucapkan oleh orang, bahkan didakwakan oleh orang, Islam ini menjadi asing. Tapi jangan sampai kita melupakan keutamaannya yang belum sebutkan di awal. Walaupun asing, banyak orang tidak menyukainya, maka ini punya keutamaan besar. Beliau akan menyebutkan 1 ayat, kemudian beberapa riwayat hadis yang menunjukkan keutamaan Islam dan orang-orang yang berpegang dengannya, walaupun orang lain rusak. Dia asing di tengah orang-orang yang melakukan kerusakan. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, "Falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhaun anil fasadi fil ard." Kata Allah, kenapa tidak ada minal qurun min qablikum, dari kelompok-kelompok generasi sebelum kalian, ulu baqiyah,
orang-orang yang bakiyah, yang asing, yanhaun anil fasadi fil ard, yang melarang dari kerusakan di atas muka bumi. Ayat ini, karena di awalnya ada huruf laula. Laula itu bermakna at-tahdid kalau dalam bahasa Arab. Dorongan yang sangat dipaksakan. Artinya sangat dianjurkan. Bahwa dalam setiap generasi, serusak apapun manusia, harus ada yang melarang dari kemungkaran. Kalau kita mau selamat. Karena Allah berfirman setelahnya, illa qalilan mimman anjayna minhum. Kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan mereka. Ini penutup tadi awalnya. Ini menunjukkan bahwa pertama, tetap ada sebenarnya satu kelompok yang memperbaiki. Yang berdakwah dan mengajak orang kepada yang benar. Mengajak kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Melarang dari larangan Allah dan Rasulnya. Tetap selalu ada. Karena Allah katakan, kecuali sedikit dari yang kami selamatkan dari mereka. Nah, di sini anjuran untuk kita supaya jadilah orang yang sedikit itu. Makanya nanti di bab penutup kembali belum mengingatkan bahaya bid'ah. Jangan sampai ketika orang semua sudah melakukan bid'ah, kita pergi juga. Banyak orang melakukan itu. Kita tidak mau jadi yang sedikit. Kita mau ikut kebanyakan orang. Karena banyak orang yang begitu, kita juga yang tahu yang benar, ikut ke situ. Ini bahaya, ini tercela. Allah mendorong kita untuk menjadi orang yang sedikit itu. Yang melarang dari kemungkaran. Yang melarang dari berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ayat ini disebutkan sebagai keutamaan orang yang asing di tengah kerusakan. Orang yang asing di tengah kerusakan. Iya. Ini ayat sebagai keutamaannya. Karena Allah anjurkan kita untuk menjadi orang asing itu yang memperbaiki di tengah kerusakan, yang baik di tengah yang rusak. Ini dianjurkan oleh Allah. Lebih jelas di hadis. Kata beliau an Abi Hurairah marfu'an. Dan dari Abu Hurairah secara marfu, itu diangkat, dinaikkan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badal Islam goriban. Islam ini mulai dengan asing. Apa kita menyangka bahwa Islam itu langsung rame? Tidak. Awal Islam dari laki-laki dewasa hanya Abu Bakar yang masuk Islam. Dari perempuan dewasa hanya Khadijah. Dari budak ada Ammar ibn Yasir. Dari anak kecil Ali bin Abi Thalib. Dari anak muda Abdullah ibn Mas'ud. Hanya berapa orang? Hanya berapa orang? Mulai asing, mulai dengan asing. Dan mereka karena asing, Nabi sendiri dikatakan orang gila. Sihir, tukang sihir. Karena bisa membuat orang terpengaruh. Beliau dikatakan ahli syair. Bahkan beliau dituduh
menyampaikan asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Karena menyampaikan kebenaran. Para sahabat, Abu Bakar, beliau dijaga karena beliau mulia dipandang sebelum Islam. Tidak diganggu. Tapi yang lain, seperti Ammar bin Yasir, disiksa. Ditidurkan di atas padang pasir Mekah yang tidak ada mataharinya saja, hawanya sudah panas kalau musim panas karena keasingannya. Mulai Islam asing, dan itu bukan sebulan 2 bulan. Islam itu asing tahunan. 3 tahun asing, mulai tahun keempat baru mulai nampak, tapi masih asing. Nampak dengan masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar ibn Khattab, baru mulai nampak. Kemudian datang orang-orang Madinah yang berhaji, masuklah Islam dari mereka beberapa orang, kembali ke Madinah, diajak orang penduduk Madinah untuk masuk Islam, sehingga haji berikutnya berhaji lebih dari 70 orang. Ketemu dengan Nabi SAW, tapi masih asing juga, karena mereka berjanji dengan Nabi sembunyi-sembunyi untuk ketemu. Tidak terang-terangan. Asing, bertahun-tahun. Iya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi. Islam ini mulai dengan goriban. Bukan langsung rame. Iya. Wasayaudu, dan akan kembali kama bada'a goriban, sebagaimana mulainya asing. Alhamdulillah, kita mungkin ini tahun-tahun ini orang sudah mulai memaklumi kita berjenggot, pakai jubah, tidak isbal, akhwat pakai cadar, pakai jilbab besar. Alhamdulillah. Tapi coba kita lihat kembali tahun 2000-an ke bawah atau 2000-an ke atas, 2001, 2002. Awal masuk dakwah di Makassar. Gimana orang asing? Gimana orang berjenggot itu diejek? Bercadar diejek. Sekarang orang, Masya Allah, biar orang awam sudah jahit cadar. Orang tidak bertanya lagi, kenapa kamu potong celanamu? Sekarang Alhamdulillah. Tapi nanti ada lagi masa asing lagi. Iya. Asing lagi. Karena sudah menjadi sunnatullah begitu. Akan kembali nanti asing di akhir zaman. Fatuba lil guroba. Maka keberuntungan bagi orang-orang asing itu. Sebentar akan diterangkan yang bagaimana itu. Mereka itu. Ciri guroba itu gimana? Ciri orang asing itu gimana? Keberuntungan. Tuba lil guroba. Tuba ini kita terjemahkan keberuntungan. Walaupun ada tafsir lain terkait dengan makna guroba ini. Ada 3 tafsir. 3 makna. Makna yang pertama itu tadi. Keberuntungan. Bagi orang-orang yang asing. Tafsir kedua, tuba bermakna syajarah fil jannah, pohon yang berada dalam surga. Itu dia disiapkan naungannya di dalam surga bagi orang yang asing. Ada juga yang menafsirkan tafsir yang ketiga, hiyal jannatu nafsuha, tuba itu
surga itu sendiri. Artinya surga bagi orang asing. Yang sebentar akan datang. Cirinya. Siapa mereka itu? Ini rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Wa rawahu Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Ahmad. Min hadithi Ibnu Mas'udin. Dari hadits Ibnu Mas'ud. Tadi Abu Hurairah. Fafihi. Di dalamnya. Ada pertanyaan. Kepada Rasulullah. Manil guroba. Siapa itu guroba? Orang asing itu. Qala. Kata Nabi. An-nuzza'u. Minal qabail. Masya Allah. Ciri pertama guroba. An-nuzza'u. Minal qabail. Orang-orang yang asing di tengah sukunya. Di tengah kaumnya. Kelompoknya. Sukunya, keluarganya. Di tengah keluarganya. Iya. Keluarganya. Banyak ritual-ritual bid'ah bahkan syirik. Dia sendiri dianggap asing. Aneh sendiri ini orang. Itulah dibilang goroba. Wafi riwayatin. Dalam sebuah riwayat. Ini riwayat juga. Disebutkan dalam riwayat. Tambahan dari Imam Ahmad. Ditambah oleh anaknya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Dia berkata. Ketika Nabi ditanya. Siapa itu guroba? Maka kata Nabi. Alladina yasluhun. Idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang tetap berada di atas kebaikan. Di atas Quran dan sunnah. Ketika orang-orang sudah mulai rusak. Orang-orang sudah mulai ke kiri dan ke kanan. Orang-orang sudah mulai menganggap syirik itu tauhid. Bid'ah itu sunnah. Maksiat itu sudah ketaatan. Sudah mulai begitu. Tapi dia sendiri baik. Tetap di atas sunnah, tidak bid'ah. Di atas tauhid, tidak syirik. Di atas ketaatan, tidak maksiat. Itulah guroba. Warawahu Ahmad. Jadi banyak bentuk riwayat Imam Ahmad. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Min tariqi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sahabat lain. Dari jalur Sa'ad ibn Abi Waqqas. Afihi. Dan di dalamnya terdapat. Fatuba yauma idin lil guroba. Maka keberuntungan ketika itu untuk orang-orang guroba. Idza fasadan nas. Ketika manusia sudah pada rusak. Ketika manusia sudah pada rusak. Gimana cirinya rusak manusia? Nanti akan diterangkan. Nanti akan diterangkan. Insya Allah akan datang keterangan sebentar terkait dengan rusaknya orang. Jadi intinya sekarang adalah siapa itu goroba? Mereka adalah orang-orang baik di tengah orang-orang jahat. Kalau kita tarik ke belakang, contoh misalnya di masa Fir'aun. Asia, istrinya Fir'aun. Suaminya paling kafir sedunia. Sampai mengaku dirinya Tuhan. Tapi Asia beriman kepada Musa. Goroba. Apa yang dia dapat? Surga. Itu namanya keberuntungan bagi orang yang asing. Di tengah kerusakan, dia baik. Dia baik. Keberuntungan. Surga baginya. Itulah makna tadi tubah. Surga bagi orang asing. Ketika manusia sudah rusak. Iya. Keluarga kita hidup di keluarga. Rusak. Tidak peduli lagi terhadap agama. Halal haram.
Iya, tidak lagi pedulikan. Kita berada di tengah-tengahnya. Keberuntungan baginya. Surga. Di atas tafsir Tubah. Surga baginya. Ini diantara dan banyak lagi contoh-contohnya. Walid Tirmidzi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini riwayat yang lain. Tadi kan dia baik di tengah yang rusak. Walid Tirmidzi. Kita akan dapat lagi di sini. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Min hadithi Katsir ibn Abdullah. Dari hadits Katsir ibn Abdullah an abihi an jaddi. Dari bapaknya, dari kakeknya. Fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, keberuntungan bagi orang-orang ghuraba. Siapa mereka? Alladzina yuslihun. Tadi kan lafaznya yasluhun. Beda itu, Pak. Beda harokat, beda arti. Iya. Beda satu saja harokatnya. Tadi kan yaslu. Huruf pertamanya di fathah. Ya. Ini yu. Yusli. Beda arti itu. Tadi dia baik di tengah rusak. Kalau ini alladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati. Ternyata itu yang diinginkan. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki. Jadi kalau tadi orang-orang baik di tengah rusak, dia tidak memperbaiki orang lain. Itu ghuraba. Itu ghuraba. Baik di tengah rusak. Kalau ini orang-orang yang memperbaiki ma afsadan nas, apa yang dirusaki oleh manusia. Min sunnati, dari sunnahku. Ada orang yang sudah mencampurkan, memasukkan bid'ah ke sunnah. Datang seorang bilang, itu bid'ah, sunnahnya begini. Itu juga ghuraba. Karena pasti dia diperangi itu. Pasti. Lihat saja sekarang. Kalau ustaz-ustaz yang jujur mengatakan bid'ah adalah bid'ah. Sunnah adalah sunnah. Pasti tidak disuka. Maka dia menjadi ghuraba. Yang disuka siapa? Yang mengatakan bid'ah itu sunnah. Lihat saja orang-orang yang memaksakan dalil. Iya. Yeah. Ada orang terang-terangan dia punya tulis buku, ya, beberapa masalah populer. Di antara yang dia sebutkan adalah disyariatkannya dzikir berjamaah, doa berjamaah. Dia sebutkan itu masalah dan dia sebutkan dalil Quran, hadis. Bahkan disunahkan katanya doa berjamaah, dia berdalil dengan Musa bersama Harun. Musa berdoa, Harun mengaminkan. Allah katakan telah dijawab doa keduanya pada satu yang berdoa, berarti disyariatkan berjamaah. Bantahannya gampang sekali. Kan itu Musa, syariatnya Musa. Kamu syariatnya siapa kamu amalkan? Sebenarnya gampang sekali. Terus dari mana pendalilannya dengan ayat itu ada syariat doa berjamaah setelah sholat? Dan apakah Nabi tidak tahu itu ayat? Karena Nabi tidak pernah doa berjamaah setelah sholat 5 waktu. Apakah Nabi tidak tahu itu ayat? Kenapa beliau tidak lakukan? Abu Bakar tidak doa berjamaah setelah sholat. Apakah Abu Bakar tidak tahu itu ayat? Umar tidak doa jamaah setelah sholat. Apakah Umar tidak tahu itu ayat? Utsman tidak doa berjamaah. Apakah Utsman tidak tahu itu ayat? Tapi dia masukkan. Inilah, nggak tahu kan apa yang dia mau. Akhirnya orang-orang cinta sama dia. Bahkan dia didukung oleh banyak baju hijau, baju putih, baju merah. Kan itu masalah. Itu masalah. Gara-gara orang kita pergi ngomong begitu. Iya, kita takut bilang bahwa bid'ah itu. Takut kita. Kenapa? Nanti orang tidak panggil kita di masjid. Jadi masalah. Ini masalah. Orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Itu merusak sunnah Nabi. Dianggap keras. Apakah kita ketika orang usir dari masjid. Kita harus berubah? Tidak boleh. Itulah keberuntungan. Yang Nabi katakan ini. Tubalil ghuraba.
Beruntung untuk orang ghuraba. Yang gimana itu? Yang memperbaiki apa yang dirusaki oleh manusia dari sunnahku. Keutamaan kita itu. Siapa saja yang mampu memperbaiki bid'ah, diarahkan orang ke sunnah, keberuntungan baginya. Kalau masalah diperangi, hal biasa. Jangankan kita, Nabi saja dikenal, dipercaya sebelum belum menjadi Nabi. Belum dibilangi orang gila. Belum pergi mengajak di Taif, Pak. Di Taif. Bagian atas dari Mekah. Daerah tingginya. Nabi ini. Setelah meninggal Abu Talib. Di tahun ke-10 ya. Dan meninggal pula istrinya Khadijah 3 hari setelah meninggal Abu Talib. Nabi kan sudah diboikot di Mekah oleh orang musyrikin. Tidak bisa apa-apa. Apalagi setelah meninggal Abu Talib. Tidak ada lagi yang menghalangi beliau. Meninggal lagi istrinya 3 hari setelah meninggal Abu Talib. Tidak ada lagi yang membantunya juga di dalam rumahnya. Dia belum pergi berdakwah di Taif. Berjalan melewati batu-batu, gunung batu, Pak. Taif itu gunung batu. Iya. Tidak ada jalan seperti sekarang, aspal. Tidak. Dakwah di sana belum dilempari. Kita baru dikatakan Wahabi. Anu sekali makin. Baru dibilang begitu kita sudah penakut. Baru di WA, Ustadz jangan ngisi pekan depan. Baru di WA begitu langsung, oh tidak boleh mentong kita ngomong begitu. Sudah ngomong saja kalau di WA tidak boleh isi. Banyak di mesin lain. Iya kan? Kan bisa ngisi di Facebook. Mengisi di rumah atau pakai HP. Innalhamdulillah. Tidak harus di masjid. Ada saja orang nonton. Tidak ada masalah itu. Kenapa? Karena ini keutamaan. Bukan masalah kita banyak ikut atau sedikit. Bukan. Masalahnya adalah keberuntungan. Kalau kita ditolak oleh orang gara-gara menyampaikan yang benar, alhamdulillah itu tuba. Keberuntungan. Surga. Lil guroba, bagi orang guroba. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusaki oleh manusia dari sunnahku. Apa yang dirusaki oleh manusia dari sunnahku. Sekarang Mbak, banyak sunnah dirusaki. Ditambah. Iya, ditambah. Banyak sekali. Iya. Sunnah yang dirusaki. Dan banyak yang dikurangi. Ditinggalkan. Jadi ada yang dikurangi. Karena kapan bid'ah hidup, sunnah mati, Pak. Itu otomatis itu. Kalau bid'ah hidup, maka ada sunnah yang dimatikan. Tapi kalau sunnah hidup, maka bid'ah mati. Secara tersendiri begitu otomatis itu. Itu dipastikan. Iya. Ini yang harus kita pahami. Keberuntungan. Untuk kita. Kemudian kata pelawaan Abi Umayyah. Dan dari Abu Umayyah. Qala beliau berkata. Sa'altu Aba Tha'lab al-Khushani. Saya pernah bertanya kepada Abu Tha'lab al-Khushani. Radiyallahu ta'ala anhu. Kaifa taqulu fi hadil ayah. Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk mengurus dirimu sendiri. Berarti kita tidak boleh urus orang ya. Kalau pakai ayat ini nih, pemahamannya. Urus dirimu, jangan kau urus orang. Ini kan bertentangan dengan tadi. Hadis terakhir yang kita baca. Yang memperbaiki yang rusak. Perbaiki orang.
La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak bahaya kalian, tidak membahayakan kalian orang yang sesat jika kalian sudah dapat hidayah. Apa maksud ayat ini? Ini pertanyaannya. Iya. Apakah kalau kita sudah kenal sunnah, tidak usah kita dakwakan, tidak usah kita ajak teman-teman kita? Apakah itu maksudnya? Biar saja mereka rusak. Itu urusannya nanti di hadapan Allah. Apakah itu maknanya? Itu ditanyakan oleh Abu Umayyah rahimahullahu ta'ala. Qala, kata Abu Tha'lab al-Khushani, sahabat yang mulia. Ama wallahi, laqad sa'alta anha khabiran. Adapun demi Allah, kamu telah bertanya tentang ayat ini orang yang tepat. Boleh. Ini menunjukkan boleh. Kalau antum punya ilmu, terus ada orang bertanya, boleh antum bilang, kamu telah bertanya kepada orang yang tahu masalah itu. Tidak ada masalah ini. Iya. Artinya supaya memberikan kepercayaan kepada orang yang bertanya. Dan memang karena dia punya ilmu tentang itu. Beliau berkata, Sa'altu anha Rasulullah. Saya pernah bertanya tentang ayat itu kepada Rasulullah. Berarti yang kamu tanya ini pernah juga saya tanya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada saya, i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Ini maksudnya, ajak orang kepada kebaikan, larang orang dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sampai hingga jika kamu sudah melihat ada kekikiran yang ditaati. Ada kekikiran ditaati. Orang lebih taat hawa nafsunya, keinginan pribadinya daripada yang lain. Kekikiran sudah ditaati. Wahawan muttaba'an, hawa nafsu yang lebih diikuti. Wa dunya mu'tharah, dan dunia sudah lebih diutamakan. Wa ijaba kulli di ra'yin bi ra'yi, dan setiap orang yang punya pendapat merasa kagum dengan pendapatnya sendiri, tidak mendengar dari orang lain. Dia merasa dialah yang paling. Tidak merasa bahwa butuh nasihat. Kalau sudah seperti itu, maksudnya baru fa'alaikum binafsik, maka urus dirimu. Kalau antum sudah ajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, tapi orang lebih mengikuti kekikirannya, mengikuti hawa nafsunya, orang lebih berpegang dengan pendapat pribadinya saja, tidak peduli apapun orang bilang. Kalau seperti itu, uruslah dirimu. Kalau sudah seperti itu. Jadi maksud ayat tadi bukan berarti kita tidak mengajak orang. Bukan berarti kita tidak melarang dari kemungkaran. Bukan itu maksudnya. Kamu sudah ajak, kamu sudah larang, tapi orang tidak ikuti. Sudah. Dirimu. Itu yang dimaksud dengan ayat. Iya. Itu yang beliau katakan. Kemudian setelah itu, wada'ankal awam. Masya Allah, nasihat yang sangat bagus. Tinggalkan awam. Tinggalkan awam. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu. Dan tidak mau tahu. Tinggalkan mereka. Jangan sampai gara-gara orang tidak ikut yang kita ngomong, kita ikut awam juga. Kita ikut awam juga. Tidak boleh. Orang mulai ikuti nafsunya. Kita pergi juga ikut. Tidak boleh. Iya. Tinggalkan. Tinggalkan kata Nabi. Fa inna min waraikum ayyaman. Sungguh nanti hari-hari setelah kalian, as-sabru fihinna, sabar pada hari-hari itu, mitlul qabdi alal jamr, seperti memegang bara api. Sabar di atas sunnah, seperti memegang bara api. Kita mampu nggak sabar pegang bara api? Seperti itulah. Artinya berat. Sulit kita bersabar. Iya.
Di atas sunnah Nabi ketika orang sudah mulai hawa nafsu lebih penting, dunia lebih penting, kekikiran diri lebih penting. Iya. Lil amil, tapi ada keutamaannya. Lil amil fihinna mitla ajr khumsina rajulan. Keutamaan besar untuk orang yang beramal di hari-hari itu seperti pahala 50 laki-laki. Jadi kalau kita mampu tetap di atas sunnah, seperti 50 laki-laki kita beramal di saat itu. Ya'maluna mitla amalikum. Mereka beramal seperti amalan kalian sekarang ini, tapi mereka seperti 50 orang. Sahabat bertanya, minau minhum, 50 orang seperti sesama mereka atau 50 orang dari kami? Nanti itu orang yang seperti itu. Di tengah kerusakan dia tetap berpegang di atas sunnah. Pahalanya seperti 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang dari mereka atau dari kami? Kan keutamaan jauh antara kita dan sahabat. Apa kata Nabi? Bal minkum. Bahkan perbandingannya 50 orang dari kalian. Bayangkan Pak. Keutamaan orang guroba, orang asing, tetap mengamalkan sunnah di tengah kerusakan. Itu ternyata seperti pahala 50 orang sahabat yang beramal seperti itu. Yang beramal seperti itu. Ini Masya Allah. Utama besar. Ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Riwayat Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Wa rawa Ibnu Waddah ma'nahu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Waddah semakna dengannya. Semakna dengannya. Pendukungnya ini. Min hadithi Ibnu Umar. Dari hadith Ibnu Umar. Inna min ba'dikum ayyaman lisabiri fihal mutamassik bimitli ma antum alaihi al-yawm. Itu yang dimaksud, ini lebih terang. Ajru khamsina minkum, Masya Allah. Sungguh setelah kalian nanti. Kan di masa sahabat, Masya Allah. Apalagi setelah di Madinah. Apalagi setelah perang Badar. Iya. Setelah perang Badar. Yang Badar kecil. Yang Nabi keluar menghadang kafilah dagang musyrik dari negeri Syam. Nabi hanya keluar dengan 214 orang pasukan. Karena mau menghadang sedikit dari orang musyrikin yang kembali berdagang. Mereka telah merampok muslim di Makkah. Tidak boleh bawa harta. Maka Nabi balas dengan mengambil dari dagangan mereka yang kembali berdagang dari negeri Syam. Tapi rencana Nabi itu mereka keluar, itu ditahu oleh musyrikin di Makkah. Langsung mereka bawa pasukan dari Makkah 1000. Bayangkan Pak. 1000 melawan 214 orang. Iya. Nabi berkata kepada sahabat, ketika beliau tahu bahwa mereka datang 1000, beliau tahu karena beliau waktu pergi cari air untuk menunggu pasukan di situ, ketemu dengan pengambil airnya musyrik. Orang kafir juga. Nabi bertanya kepadanya, berapa orang mereka? Orang itu tidak mau ngomong, sama-sama musyrik, dia dukung. Tapi Nabi orang cerdas. Belum tidak tanya berapa pasukannya. Belum cuma tanya, berapa onta dia potong untuk makanannya. Kan dari perjalanan Pak, dari Mekah. Itu kan berhari-hari. Iya. Berapa onta dia potong sehari? Dia terus terang, 8 sampai 10. Oh, 1000. Karena satu onta itu Pak bisa 100 orang makan. Satu onta. Iya, berarti mereka 1000. Sudah, Nabi berkata, berkhutbah di tengah para sahabat.
kita kembali ke Madinah. Karena bisa kita mati ini. Kalau kalian ini mati sudah, kita tidak ada lagi, tidak ada Islam. Karena semuanya sudah keluar. Tinggal di Madinah anak-anak, perempuan. Semua sudah keluar ke sini. Kalau kita mati ini, Islam selesai. Kita kembali ke Madinah, atau kita tetap bertahan, perang. Menang, dapat ghanimah, mati, mulia, syahid kita. Yang mau kembali, silakan kembali ke Madinah. Sahabat bilang, kami tidak mungkin berkata seperti Bani Israel, yang berkata kepada Nabi Musa, kamu duduk sini perang bersama Tuhanmu, kami akan kembali. Itu Bani Israel. Kami tidak mungkin begitu ngomong. Kita perang di sini. Mereka bertahan, perang. Kita sekarang ini bisa begini Islam, buat dari perang Badar itu. Disitulah kemenangan Muslim yang besar. Bayangkan Mbak, 214 orang menghadapi 1000 pasukan musyrik. 1000 pasukan musyrik menang. Iya. Setelah itu Islam mulai nampak. Mulai banyak orang masuk Islam. Perang berlanjut. Masuk Islam ramai. Hidup sahabat. Tadinya kalau perang, kadang hanya makan belalang. Kadang hanya makan ikan laut yang dimuntahkan oleh laut mati. Susah. Setelah itu menjadi baik, mereka beramal, keutamaannya banyak. Iya. Ternyata orang yang beramal dengan sunnah di tengah kerusakan itu seperti 50 orang yang beramal waktu itu. Utama itu gorobat ternyata. Jangan kita bersedih, jangan gara-gara omongannya orang. Baru diejek sedikit, kita sudah mulai turunkan celana di bawah mata kaki. Kenapa? Nggak enak Ustaz, terlalu tinggi. Baru diejek sedikit. Dulu sahabat bukan diejek ini, perang. Iya, bisa mati mereka. Mereka bersabar. Kita baru diejek, belum dipakaikan pedang. Iya, belum dipakaikan pedang. Maka ini keutamaan. Ini harus kita pahami. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, Amba'ana Muhammad ibn Sa'id. Bercerita kepada kami Muhammad ibn Sa'id. Beliau sampaikan dengan sanad. Amba'ana Asad. Telah bercerita kepada kami Asad. Qala amba'ana Sufyan ibn Uyainah. Bercerita kepada kami Sufyan ibn Uyainah an Aslam al-Basri. Dari Aslam al-Basri. An Sa'id ibn Abil Hasan. Dari Sa'id ibn Abil Hasan. Qala. Beliau berkata, qultu li Sufyan. Saya berkata kepada Sufyan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Apakah itu dari Nabi tadi itu? Maka Sufyan berkata, iya. Nabi yang bilang begitu. Qala beliau berkata, innakumul yaum ala bayyinatin min rabbikum. Sungguh kalian pada hari ini di atas kejelasan dari Rabb kalian. Kalian sahabat ini. Kalian memang sekarang berada di atas kejelasan dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Mudah sekarang karena kita berada di atas kejelasan zaman wahyu, kita juga lagi jaya-jayanya di atas Islam. Orang takut kalau pasukan muslim itu keluar. Sebulan sebelum muslim sampai ke sana dia sudah gemetar, sudah takut. Di masa itu, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Walam yadhhar fikum sakratan. Dan 2 kemabukan juga belum ada di tengah kalian sahabat. 2 kemabukan belum muncul di tengah kalian. Jadi kalian alhamdulillah beramal mudah. Iya, sesuai kemampuan kalian. Belum ada juga 2 kemabukan. Apa itu? Sakratul jahal wa sakratul hubbul aish. Kemabukan, kebodohan. Orang mabuk dalam kebodohannya, artinya terlena, tertipu dalam kebodohannya. Dia biarkan dirinya bodoh, dia senang. Dia senang. Dan kemabukan dalam artian mabuk karena cinta dunia.
Di sahabat, tidak ada itu, Pak. Sahabat tidak ada seorang pun dari mereka suka yang namanya bodoh. Mereka rela lapar, haus, karena mau mendengar ilmu dari Nabi. Mereka rela bergantian kerja sehari ini, sehari itu, untuk pergi mendengar hadis dari Nabi mereka. Mereka bahkan berjalan jauh berbulan-bulan untuk mendengarkan satu hadis dari Nabi. Jadi kalian ini belum nampak, kata Nabi, kemabukan dalam kebodohan dan mabuk dalam cinta dunia. Tapi kata beliau, wasatahuluna andalik. Tapi kalian akan terhalangi dari hal itu. Fal mutamassik yawma idzin bil kitab wal sunnah. Maka ketika itu sudah tersebar, orang lebih suka bodoh, orang lebih cinta dunia, maka orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah pada hari itu, lahu ajru khamsin, baginya pahala 50. Kila manhum, siapa mereka itu? Minhum, dari mereka, yaitu bandingannya 50 semasa dengan mereka. Qala bal minkum, bahkan 50 dari kalian sahabat. Keutamaan orang berpegang dengan hadis dan Quran dan sunnah ketika orang-orang sudah cinta dunia. Pokoknya bagaimana dunia, hartaku itu saja. Bagaimana bulan ini lebih banyak daripada bulan kemarin. Itu saja. Kalau ada 24 jam, lebih dari 24 jam, dia akan lakukan itu. Untuk bekerja. Rela tidur sedikit untuk dunianya. Karena cinta dunia. Dan ridho terhadap kebodohan. Tidak peduli terhadap dia ini tahu ilmu agama atau tidak. Tidak peduli lagi. Maka ketika ada orang berpegang dengan kitab dan sunnah. Ketika sudah seperti itu keadaan orang. Maka pahalanya seperti 50 orang sahabat. Masya Allah. Kapan lagi kita bisa dapat itu? Iya. Ini yang belum sebutkan. Walahu, terakhir. Hadis terakhir yang belum sebutkan. Walahu bi'isnadin. Dalam riwayatnya juga dengan sanadnya. Adil ma'afir dari al-ma'afir. Qala Rasulullah. Belum berkata Rasulullah bersabda. Tuba lil guroba. Kembali lagi. Surga bagi orang-orang guroba. Alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutrak. Satu. Yang berpegang dengan Al-Quran ketika Quran itu ditinggalkan. Orang lebih suka ikut-ikutan orang daripada dalil Quran. Keberuntungan bagi orang yang berpegang dengan kitab Allah ketika kitab Allah itu ditinggalkan. Wa ya'maluna bi sunnati yauma tutrak. Dan mereka beramal dengan sunnahku ketika hari itu ditinggalkan. Jadi ketika orang mulai tinggalkan sunnah, kemudian kita malah amalkan. Keberuntungan. Orang sudah mulai bersih dagunya. Lebih laku silet. Iya. Lebih laku itu alat cukur. Untuk cukur jenggot. Tapi kita tidak laku itu. Keberuntungan. Orang sudah suka tabarruj. Lebih suka berpenampilan. Dia rela pergi ke salon untuk keluar. Kelihatan pipinya licin. Kutu tidak bisa jalan. Kelihatan. Dia melakukan apapun. Suntik. Apapun. Supaya tidak ada kerutan di mukanya. Untuk apa? Berhias di luar. Pergi arisan, Masya Allah, glowingnya. Begitu. Orang lebih suka begitu. Kita bercadar. Glowing tonjek kita, tapi kita tutup. Hanya untuk suami. Kita tutup. Itu keberuntungan. Itu yang beruntung. Itu yang nikmat. Bukan itu yang keluar. Memperlihatkan wajahnya. Memperlihatkan pahanya. Iya. Kepada orang banyak. Itu penghuni neraka itu.
Ketika Nabi menyebutkan penghuni neraka kan kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Beruntung orang itu yang mengamalkan sunnah ketika orang lain tinggalkan. Ini Masya Allah, keberuntungan bagi orang yang guroba. Alhamdulillah ini selesai. Berarti pekan depan bisa selesai ini. Alhamdulillah. Bagus sebenarnya kita ubah ini ya. Adzan dulu baru kita tanya jawab. Supaya tidak terlalu bagus. Kayaknya kita adzannya malam sekali ya. Gitu bagus ya. Supaya sebentar tinggal komat. Baik, kita adzan dulu. Baru lanjut tanya jawab. Begini. Baik, kita lanjut di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Ustadz, suatu lembaga pembiayaan syariah. Ada denda keterlambatan, tapi denda tersebut bukan untuk profit, melainkan untuk didonasikan ke yayasan sosial. Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Wallahualam itu. Dan sebenarnya kita jangan terlalu bilang pembiayaan syariah itu langsung memunculkan tanpa denda. Bukan hanya itu. Bukan masalah denda atau tidak. Banyak syarat lain yang membuat sesuatu itu menjadi tidak boleh. Jual beli cicil kan boleh. Tapi banyak syarat yang kadang orang hanya munculkan masalah denda. Karena orang mungkin pikir, oh di situ melanggar karena denda. Bukan. Sebenarnya di situ melanggar bukan hanya karena denda. Bisa saja karena penjamin. Siapa penjamin ketika kita berutang? Ketika dia katakan penjaminnya adalah asuransi. Sudah, itu kan termasuk hal yang dilarang. Jadi jangan sampai kita gara-gara tanpa denda, langsung kita bilang lembaga syariah. Tidak, banyak hal itu yang menjadikan dia tidak syariah. Di dalam. Ketika kita misalnya meninggal, gimana barangnya yang kita cicil? Siapa menjamin melanjutkan utang piutang? Itu dipertanyakan. Ya kan, di sana juga ada lembaga bilang syariah, tapi yang menjaminnya adalah asuransi. Asuransinya non syariah. Itu kan masalah. Jangan tertipu dengan ucapan bilang tanpa denda. Seakan-akan pelanggarannya cuma karena denda. Seakan-akan pelanggarannya cuma karena denda. Tidak boleh begitu. Baca baik-baik syaratnya. Karena ada syarat di situ ketentuannya. Baru kita bisa bilang, ini saya pinjam di lembaga syariah. Saya beli cicil di lembaga syariah. Iya, perlu kita perhatikan banyak hal di situ. Kalau masalah denda tadi untuk di lembaga sosial, wallahualam itu. Bagaimana hukumnya? Kerja sebagai driver bajai, situ ya. Jika dapat penumpang perempuan, dan bagaimana hukumnya jika akhwat pesan, jika drivernya laki-laki. Kedua, bagaimana sikap suami jika kita menyuruh istri kita, tapi jawaban istri bilang sebentar. Oh, enggak nyambung dulu ini ya. Yang pertama dulu. Baik. Iya. Itu lebih mending ya daripada motor. Lebih mending daripada motor. Kalau dinaiki. Kalau dinaiki. Lebih mending. Iya. Kalau kita bertanya lebih mendingnya. Tapi kalau kita bertanya sebagai pekerja di situ, kalau kita ya,
kita yang sudah kenal kebaikan bertanya tentang kerja sebagai sopirnya itu, drivernya, lebih baik tidak. Lebih baik tidak kita kerja itu. Iya. Karena sedikit tidak kita berkholwat. Iya, kita bercampur baur dengan orang. Iya. Cuman itu lebih mendinglah daripada motor. Lebih mending daripada motor. Wallahualam. Bagaimana sikap suami jika kita menyuruh istri kita, tapi jawaban istri bilang sebentar, lagi tidak mood. Nanti saya kerja kalau sudah mood. Masya Allah. Iya. Tidak boleh begitu. Mau mood atau belum mood, kerja saja kalau suami suruh. Iya, lakukan saja kalau suami kita suruh. Karena mentaati suami dalam hal yang ma'ruf, wajib. Mentaati suami dalam hal yang baik, bukan dosa, bukan maksiat, wajib. Iya, wajib hukumnya. Jadi tidak boleh kita tunggu mood baru mau. Tidak. Biar tidak mood, lakukan saja. Lakukan saja. Selama suami menyuruh kita kepada hal yang bukan dosa. Hal yang bukan dosa. Hal yang bukan maksiat. Iya. Wajib kita taati. Saya punya ketang kayu yang sering dipinjam tetangga. Jika ada kematian untuk membuat batu nisan. Apakah tidak apa-apa, Ustadz? Masya Allah. Iya. Batu nisan ya. Diapakan itu? Papan nisan. Tidak apa-apa kan untuk pakai nisan. Yang tidak boleh itu menulisi di nisan. Batu nisan, papan untuk nisan. Tidak apa-apa, boleh. Boleh orang kasih tanda di kuburan. Nabi kasih tanda di kuburan. Jadi bedakan. Nabi kasih tanda di kuburan untuk mengetahui kuburan saudaranya. Yang dilarang adalah menulisinya. Jadi kalau kata ini dipakai untuk tulis namanya, tanggal lahirnya, tidak boleh. Iya, karena masuk dalam ta'awun itu. Tapi kalau untuk buat tanda, iya, untuk nisannya, tidak ada masalah karena boleh buat nisan. Boleh kasih tanda di kuburan. Yang tidak boleh sekali lagi, tulis, cat. Iya, kalau kata itu dipakai untuk cat, tidak boleh, tapi kan tidak kan. Tidak masalah hal tersebut. Tidak masalah karena pakai nisan boleh. Iya, memberikan tanda pada kuburan boleh. Ustaz, saya mempunyai ibu. Jika bicara selalu mengumpat dan menyalahkan saya. Kadang tak tahan karena kadang dia tidak mengerti dengan keadaanku. Kadang kekurangan yang juga dalam ekonomi. Salahkah jika saya juga jaga jarak dengannya dan memblokirnya di WA? Sampai ia menjadi menangis. Padahal ia adalah kesalahannya sendiri. Terlalu pedis kata-katanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Karena saya juga sedih mendengar dia menangis. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, iya, kalau kita mendapat seperti itu, sabar saja. Iya, sabar saja. Begitulah orang tua. Dan itu karena dia suka sama kita. Kalau dia ngomel, dia berucap. Karena dia anggap kita masih anak kecil. Masih anak kecil, masih anak-anak. Sabar saja di atas hal tersebut. Iya. Karena alasan pertama, dialah orang yang wajib kita berbuat baik kepadanya. Itu alasan pertama. Bagaimanapun kerasnya, kasarnya, dia adalah orang yang wajib kita berbuat baik kepadanya. Itu alasan pertama. Karena Nabi pernah ditanya, man ahakun nasi bibirri? Siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Saya ini tetap baik sikap perilaku saya kepadanya. Kata Nabi, ummu, ibumu. Ibumu. Orang itu bertanya lagi, thummaman, mengharapkan jawaban lain. Kemudian siapa? Setelah ibu. Qala ummu. Nabi bilang ibumu.
ibumu. Dia bertanya lagi ketiga, tsumma kemudian siapa lagi setelah ibu? Nabi tidak bilang ummuk, ibumu 3 kali. Tsumma kemudian siapa lagi? Keempat, abu, bapakmu. Jadi 3 dibanding 1, Pak. 3 kali ibu, bapak 1. Sesuai dengan keletihannya ibu. Yang tidak ada di bapak di situ. Bapak itu hanya 1 kali. Dia cuma menitipkan mani di rahim. Selesai. Habis berhubungan badan, keluar maninya, capek, tidur nyenyak. Setelah itu yang tersiksa siapa? Ibu. Ngidam. Tidak dirasakan oleh bapak. Kita tahulah bagaimana itu ibu-ibu ngidam. Iya. Beratnya kehamilan. Bayangkan, Pak. Dia bawa 9 bulan. Di perut. Coba kita sumbat pantat tak, mohon maaf. Sumbat ki pantat tak. Tidak pernah buang air besar. Sehari atau 2 hari. Begitu. Sebulan lah. Sumbat pantat tak. Pokoknya mau kiberan tak bisa keluar. Sudah dijahit oleh dokter. Sebulan saja. Perut tak apa jadinya. Kita tidak berak saja, mohon maaf, sehari. Gimana itu rasanya? Berat. Iya. Ini 9 bulan. Di perut. Tidur tidak nyenyak. Mau tidur terlentang salah, tidur miring salah. Tanya Maki, suami istri tak? Supaya kita tahu rasanya ibu tak dulu. Iya. Tanya istri tak? Kalau belum punya istri, tanya Maki orang lain. Iya. Gimana itu rasanya hamil? Ini yang kedua. Kenapa dia 3 kali? Jadi pertama ngidam. Kedua, itu kita di perut. Di bawah 9 bulan. Ketiga, melahirkan. Antar hidup dan mati. Salah sedikit lewat nyawanya. 3 penderitaannya. Makanya dia yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Itu ibu. Tidak boleh kita gara-gara ibu kita ngomel langsung, oi blokir WA. Memangnya kita bisa ada pakai WA kalau ibu tidak ada? Kan masalah toh. Bisa nggak kita pakai WA kalau ibu tidak ada? Tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak ada yang namanya kita sekarang ini kalau bukan karena perjuangan ibu tak. Iya. Belum lagi setelah kita melahirkan. Iya tak? Ibu tak lagi enak tidur. Kita bangun menangis. Tidak tahu masalah. Ibu tak ini capek atau tidak. Pokoknya mau kita nangis. Mau menyusui. Mau tetek. Tidak mas, itu kita harus pikirkan semua. Masa gara-gara baru diomel sedikit langsung blokir WA? Gimana kita itu? Gimana balasan tak? Kepada ibu tak? Biasa orang ngomel kepada kita. Karena orang makin suka kepada kita, maka pasti makin sering ngomelnya. Itu disebut oleh ulama itu Pak ya. Kalau ibu tak sering ngomel kita, berarti dia suka sama kita. Kalau tidak pernah ngomel, hati-hati Maki. Sama istri tak juga. Kalau istri tak suka marahi kita, cium saja. Berarti dia suka ke itu. Tapi kalau mulai dia diam-diam, masalah itu hidup. Iya, dia sudah mulai gitu. Suka sama orang lain. Iya, itu masalah itu. Makanya kalau ibu tak suka ngomel, ucapannya pedis, iya, tanggung saja. Sabar saja. Iya, kan panjang bagaimanapun umurnya, kan tidak sampai juga 100-an begitu. Sabar saja. Sekarang berapa umur ibu kita? Jangan Tommy doakan, mati segera lalu ini. Jangan, maksudnya sabar saja, ini hanya hari-hari. Hanya hari-hari yang harus kita lewati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan dilarang durhaka pada orang tua. Kita dilarang bilang uff di Quran. Fala takul lahuma uff. Jangan bilang ah. Jangan.
Itu dilarang Quran. Bilang begitu saya tidak boleh. Apalagi kita pergi blokir. Aduh, lebih dari Kan begitu. Kejam sekali kita. Iya, tidak boleh begitu. Dilarang. Dilarang. Bertakwa saja kepada Allah, sabar terhadap perbuatan atau perkataan ibu kita itu, wallahu alam. Sesusah apapun kita, ekonominya, ya bilang saja tidak ada. Kalau memang tidak ada, kalau ada, apa yang kita punyanya ibu kita, punya bapak kita. Apa yang kita miliki itu punyanya orang tua. Karena kita tidak bisa berusaha seperti sekarang, punya rumah, punya toko, punya apapun, kalau ibu bapak tidak ada. Iya kan? Kita ini punyanya orang tua. Kalau dia minta apa, kasih saja. Alhamdulillah. Kalau sempit, sesuai kesempitannya, kasih saja sesuai dengan kesempitannya. Yang luas, luaskan. Yang sempit, sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Kita tidak dipaksa. Ya, orang miskin kasih nafkah orang tua seperti orang kaya. Tidak. Ya, miskin kasih juga seperti kebiasaan orang miskin. Orang kaya kasih juga bagaimana orang kaya kasih nafkah kepada orang tuanya. Kembali ke kebiasaan. Wallahualam. Ustadz, apabila kita sholat sendiri, tiba-tiba ada anak kecil lewat di depan kita, apakah sholat kita batal? Tidak. Kalau batalnya tidak. Cuman kita disunnahkan kalau anak itu adalah anak yang sudah mumayyiz, sudah mengerti, maka kita halangi. Supaya dia tahu, oh tidak boleh paling lewat di hadapan orang sholat. Dalam rangka mengajarkan kepadanya ilmu. Iya, itu wallahualam. Ada seorang berkata, apa perbedaan akidah salaf dan seseorang? Sebuah golongan ini ya, masalah ini ya. Iya. Masalah perbedaan akidah salaf dengan kelompok-kelompok yang ada. Semua kelompok ya. Semua kelompok. Apa yang disebutkan oleh penanya atau kelompok apapun itu. Perbedaannya adalah yang Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Itu man ala mitl ma ana alaihi wa ashabi. Adalah akidah salaf itu adalah yang berada di atas yang saya pegang dan para sahabatku. Itulah akidah salaf. Yang berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabatnya. Itu yang Nabi pegang adalah Quran dan hadits Nabi. Di atas pemahaman salaf. Nah, siapa yang berada di atas itu, maka itulah dikatakan dia berada di akidah salaf. Tapi kalau dia tidak berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat, maka itu menyelisihi yang namanya akidah salaf. Karena salaf itu bukan kelompok. Bukan golongan. Tapi salaf itu maksudnya pengikut salaf. Pengikut Nabi. Nabi yang menamakan dirinya salaf. Nabi yang bilang. Nabi bilang ke anaknya, ke putrinya, ana khairu salafin lak. Saya ini salaf terbaikmu. Salaf artinya pendahulu. Jadi itu bukan kelompok, Pak. Salaf itu bukan kelompok, bukan golongan, tidak ada yayasannya. Tidak ada. Dia memang cinta benci di atas yang Nabi pegang dan para sahabat. Kalau menyelisih itu, bukan. Walaupun dia mengaku pengikut salaf. Kapan dia sudah cinta benci dengan warna atau merek jubah, atau baju khusus, pakaian khusus, atau yayasan khusus? Enggak. Itu bukan salaf namanya. Iya, ketika sudah berbicara, oh ini yang boleh taklim di sini harus yayasan ini. Oh itu bukan salaf. Diperiksa di pintu. Yang yayasan itu masuk. Yang bukan yayasan itu tidak masuk. Diperiksa di pintu. Oh yang pakai cadar kalau pakai res masuk.
Nggak pakai res tidak masuk ya? Tidak masuk begitu. Nggak begitu. Itu akidah salaf. Yang penting orang mau belajar Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat, itu namanya salaf. Itu namanya salaf. Bukan cinta dan benci karena golongan. Karena golongan. Itu yang dilihat dulu. Iya, kalau si penanya sebenarnya belajar saja dulu akidah salaf, nanti kita akan tahu sendiri itu perbedaannya. Apakah boleh kita kaum muslimin pergi melayat dan mengantar mayat sampai di kuburan sementara dia kafir? Tidak boleh. Iya. Tidak boleh, kita dilarang oleh Quran untuk berdiri. Untuk berdiri di kuburan orang kafir. Tidak boleh. Dilarang Quran. Iya, dilarang oleh Al-Quran untuk berdiri di kuburan orang kafir. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Satu, janganlah sekali-sekali kamu mensolati seorang yang mati di antara mereka selama-lamanya. Pertama, jangan mensolati. Kalau mendoakan ada di ayat yang lain. Jangan mendoakannya. Mensolati tidak boleh. Terus, Allah berfirman lagi, "Wala takum ala qabrihi." Jangan kamu berdiri di kuburannya. Jangan, tidak boleh kita muslim. Dilarang. Dilarang muslim. Iya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat At-Taubah ayat 84. Kita dilarang itu. Mendoakannya juga sudah ada di Quran. Juga sudah ada di Quran. Kita tidak boleh mendoakan ya orang yang meninggal di antara mereka sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Allah berfirman juga. Kita bisa lihat juga surat Taubah, tapi di 113. Iya, 113. Maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulu kurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan istighfar. Memintakan ampun untuk orang musyrik. Walaupun itu kerabat. Walaupun itu kerabat. Tidak boleh. Tidak boleh kita pergi mintakan, mendoakannya. Kalau orang meninggal di atas kafiran, tidak boleh kita doakan. Tidak boleh kita pergi ke kuburannya. Tidak dibolehkan. Nabi ketika dikatakan, meninggal Abu Thalib oleh Ali bin Abi Thalib, anak ayahnya meninggal, dia bilang kepada Nabi, Nabi bilang, kubur bapak. Nabi tidak pergi, beliau cuma bilang, kubur bapakmu. Karena kan hanya, siapa lagi yang kuburkan kalau bukan anaknya? Jadi kalau anaknya dimaafkan karena tidak ada yang bisa menguburkannya. Iya, kubur bapakmu. Ini yang disebutkan. Ini kita ada aturannya kalau orang beriman. Ada aturannya orang beriman. Ayat tadi itu turun saat meninggal Abu Thalib. Jadi Nabi memintakan ampun untuk Abu Thalib karena jasanya di atas Islam. Jasanya di atas Islam. Tapi Allah larang nabinya untuk memintakan ampun untuknya. Setelah jelas dia meninggal di atas kekafiran. Ini wallahualam kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.